Nggih, Beb. Kalau amar ma'ruf ini biasanya dapatnya kebuli, Beb. Kalau nahi mungkar biasanya gas air mata. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. الفاتح مثل ما نوى أسلافنا الصالحين وبأن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأعمالنا في أعمالهم ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم توفنا على ملتهم ويشيرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقبول الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي أهل الشفاعة وآله أهل الكرامة. أما بعد الحمد لله. Yang ulun muliakan para habaib, para asatid, para alim ulama. Mudah-mudahan beliau-beliau ini semuanya umur panjang, sehat, afiat, qabul hajat, istiqamah insyaallah dalam setiap umurnya mengajak orang mengingat Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berkat malam ini dengan umur yang barakah, umur yang insyaallah setiap saatnya membawa kita semakin dekat dengan keimanan, membawa kita makin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah catat nama kita, nama keluarga kita, nama anak-anak kita, nama orang tua kita, nama tetangga kita, insyaallah menjadi nama-nama hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah, sebenarnya saya nggak pantas ngomong di sini. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, apalagi ulama, bukan Habib gin, masih magang juga ulun nih, masih Habib magang belum lulus. Tapi insya Allah niatnya ngomong di sini karena diminta. Ya, diminta. Ada kalimat sering orang bilang sama saya, Aldo itu ngomong doang katanya. Omdo, itu benar? Enggak saya jawab, enggak saya bantah. Betul. Belajar itu kan selalu dari yang paling mudah. Ya. Untuk kebaikan ini paling mudahnya apa? Ngomong. Nah, kalau ngomong aja udah nggak bisa baik, gitu gimana yang lain? Ya, yang paling mudah aja. Jadi memang betul Bapak Aldo masih belajar untuk jadi orang baik. Dan malam ini insya Allah
nambah pelajaran Babe Aldo ini bisa jadi baik benar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua insyaallah Al-Faqir mengajak diri Al-Faqir dan semuanya insyaallah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Kita bersyukur dulu malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak nikmat Allah buat kita sampai malam ini. Banyak banget. Yang kalau Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau mencoba menghitung satu nikmat Allah, nggak sanggup. Ama kita ini banyak banget nikmat Allah. Malam ini aja alhamdulillah kita dari rumah udah datang dengan niat yang baik, ke tempat yang baik, ketemu orang-orang baik, telinga kita dengar yang baik, mata kita lihat yang baik. Ini kebaikan yang Allah kasih sama kita luar biasa. Ini kalau disyukuri baru ditambah sama Allah. Cuman kadang-kadang kita memang suka lupa bersyukur. Ya, syukur kita ini kadang-kadang hanya di lisan. Alhamdulillah aja. Antum-antum kalau dapat rezeki berupa rezeki duniawi, ya bersyukur alhamdulillah, tapi dirawat juga. Dapat mobil bersyukur, dirawat juga mobil itu. Nggak mungkin mobil itu ditaruh parkir sembarangan. Bersyukur, nah itu bersyukur, itu menjaga. Dapat rumah, alhamdulillah dapat rumah. Mudah-mudahan yang punya rumah ini insya Allah dapat rumah juga di akhirat. Ya, dan yang belum dapat rumah mudah-mudahan tetap Allah jadikan rumah juga dunia wal akhirat. Rumah yang begini alhamdulillah Allah kasih, kita pilih itu barang-barang yang mau masuk di rumah ini. Nggak sembarangan bisa. Kalau ada kotoran dalam rumah kita kumpulin, kita keluarin. Ya. Nah kita sampai hari ini berapa banyak dari kita menyadari tentang nikmat Allah, nikmat akhirat, nikmat iman, nikmat Islam. Sudahkah kita menjaga nikmat itu? Sudahkah kita memperhatikan nikmat itu? Atau cuma alhamdulillah, alhamdulillah aja? Kalau rumah aja, rumah nih, masing-masing kan ada ruangan rumah ya. Yang paling kotor di rumah ini adalah kamar mandi, betul ya? Betul. Ya, tempat kita untuk bersuci itu. Kamar mandi itu tempat paling kotor tapi paling penting. Ya, kita karena awalnya bersuci di situ. Kalau kamar percuma rumah bagus, kalau kamar mandinya nggak layak untuk bersuci, maka gimana sholatnya, gimana wudhunya. Nah, yang paling kotor aja itu kita jaga gitu. Jangan sampai kotor, kita cari yang bagus. Kalau kemampuannya pakai keramik, dikasih air yang mengalir, air tandonnya diisi. Kalau memang PDAM sering mati, iya Samarinda katanya sering mati. Ya, oh jarang, jarang alhamdulillah. Berarti gue ketempatan orang yang memang sering mati PDAM. Ya. Artinya apa? Mensyukuri nikmat Allah yang berupa dunia ini seperti itu kita. Sudahkah kita mensyukuri nikmat yang paling besar Allah kasih apa? Iman wal Islam. Sudah kita mensyukuri, benar-benar nggak kita menjaga itu gitu. Iman ini sekali lagi Beb, ini bukan ceramah, takut kita ntar kalau salah guru tolong ingetin. Iman itu kata guru saya, mudah-mudahan guru saya umur panjang sehat afiat. Iman itu ada 3 jenis, 3 golongan iman. Ada iman yang yazid wala yanqus, bertambah nggak berkurang-kurang, nambah terus deh imannya. Imannya para nabi dan salihin. Para nabi itu imannya nambah terus, nambah, nggak ada turun-turunnya. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah alaihi wassalatu wassalam.
nggak nambah apa, nggak ngurang-ngurang, dia nambah terus tiap saat nambah sampai mentok. Ada nggak selain para nabi yang imannya nambah terus? Ada. Wasalihin. Salah satunya sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi alihi fid dharain amin. Sayyidina Ali itu sampai bilang, imanku nggak mungkin bertambah lagi, udah mentok. Nah, ada iman yang kedua, la yazid wa la yankus. Enggak nambah dan enggak ngurang. Imannya para malaikat. Tetap aja dia. Ada yang suruh manggil arus, ya manggil arus aja. Ada yang suruh ruku aja, ada yang suruh tasbih aja. Dari mulai awal diciptakan sampai nanti apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada iman yang yazid wa yankus. Iman yang bertambah dan juga berkurang. Imannya siapa? Imannya kita nih. Kita ini kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Siapa dari kita yang bisa menjamin iman kita nggak ada kurangnya? Nih. Tahu di sini apa itu ya? Kita nggak boleh nyebut merek soalnya. Warung-warung waralaba itu yang warnanya Maret itu, yang nggak ada Aprilnya itu ya, dia ada ini Maret itu Maret, pokoknya Maret semua dia. Padahal udah bulan itu 12 dia Maret mulu. Ya, itu mereka pakai CCTV ya. Apa gunanya CCTV itu? Untuk mengawasi kejadian yang ada di ruangan itu, di sekitarnya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi, pencurian, betul ya? Itu tokonya tutup, CCTV-nya masih hidup, masih terekam itu. Tokonya tutup nih, CCTV-nya masih diawasi 24 jam. Jangan sampai kecolongan. Benar ya? Ya, ini makanya kalau ngundang yang di depan ini YouTuber ya begini nih. Ilmunya bukan dari itu, pakai analogi insya Allah, tapi nyambung. Mudah-mudahan nyambung, mudah-mudahan manfaat. Nangkep ya, CCTV dipakai untuk mengawasi barang-barang di situ, jangan sampai ada maling, ada kecolongan, bahkan jangan sampai pegawai yang kerja di situ, yang digaji di situ, ternyata ngambil barang di situ. Benar ya? Itu nilainya duit, nilainya dunia. Diawasi 24 jam. Pertanyaannya, sudahkah kita mengawasi iman kita ini? CCTV-nya sudah ada kah? Apakah nggak ada yang nyolong iman kita? Ada. Ada. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, hati-hati, jangan mengambah sama setan kau. Setan ini musuh yang nyata. Setan itu cari apa hidup di dunia ini? Kira-kira cari apa setan? Cari duit kan setan? Enggak. Cari jabatan kan setan? Enggak juga. Fokus setan itu dari mulai Allah hukum dia, iblis, datuknya setan nih, laknatullah alaihim, turun di muka bumi dari awal tuh sampai hari ini iblis nggak tidur, nggak mati. Tujuannya nggak punya tujuan lain, fokus dia apa? Menyesatkan manusia, menghilangkan iman dari dada manusia. Setiap saat iblis itu mau nyolong iman kalian. Saya Allah bilang aduwwum mubin, musuh yang nyata padahal nggak kelihatan. Nah, ini yang bahaya ya, jadi iman itu yazid wa yanqus.
Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Iblis dan pasukannya selalu membuat kita ini tergerus imannya supaya dia untung nanti. Supaya manusia mati nggak bawa iman, jadi temannya dia di neraka jahanam tuh. Iblis nggak mungkin datang sama kalian itu dengan wajah aslinya, nggak mungkin. Kalau zaman sekarang ini iblis atau setan datang sama wajah aslinya, demi Allah sama umat sekarang diambilin handphone dijadiin konten tuh. Wah, iblis nampak jadi duit itu. Orang sekarang udah nggak tahu iblis, beb. Diburu, beb. Buru hantu ada, beb. Nyari hantu ada, setan gini diburu bubuannya nih, sadis bandar. Ya. Iblis itu menggoda dalam hati, yuwaswisu fi sudurin nas, agar iman kita itu habis. Kita nggak sadar itu, pelan hilang. Ini apalagi fi jannatun na'im, kata Allah, di surga yang penuh kenikmatan. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sepertiga dari orang-orang dulu dan makin sedikit bagi orang-orang kemudian. Kita ini termasuk orang yang kemudian. Ini orang zaman sekarang, ya Allah, udahlah. Insya Allah Samarinda enggak. Ya, orang Samarinda enggak, insya Allah ya Rabb, khususnya yang di tempat ini. Zaman sekarang sudah ada, Beb. Enggak percaya ajal. Benar. Dan itu bisa menimbulkan kekafiran, tapi orang nggak sadar. Kapan itu? Waktu kita kadang-kadang bawa orang sakit ke rumah sakit, ada oknum dokter yang bilang begini, ini kalau terlambat ini mati dia. Di mana ayat Allah itu kalau gitu? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ente kira dokter mencegah ajal? Enggak, tugas dokter ngobatin aja. Urusan ajal urusan Allah itu. Jangan terlalu masuk. Kalau masuk keluar iman kita. Kita percaya kalimat dokter yang begitu, keluar iman. Syahadat lagi kita. Alhamdulillah Al-Faqir sempat ketemu Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar, Allah yarhamu, di Jakarta. Mudah-mudahan beliau di tempat yang baik. Al-Faqir pernah minta amalan dari beliau. Beb, di zaman ini, Beb, amalan apa yang paling bagus sekarang ini, Beb, selain sholawat? Kata beliau, sering-sering syahadat. Sering-sering syahadat. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak sadar iman kita udah keluar. Kita kadang nggak sadar itu. Percaya sama obat umpamanya. Ya. Ada lagi nih, minta maaf, ulun minta maaf kalau di sini ada tapi kayaknya nggak ada. Di Jakarta itu ada yang begini nih, lu kalau nggak kerja nggak makan, bener? Di sini ada juga, kalau nggak kerja nggak makan katanya. Mudah-mudahan nggak ada. Kerja itu bukan cari makan, bukan. Kerja karena Allah suruh. Karena kalau urusan makan, urusan rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah yang berjalan di muka bumi Allah udah atur rezekinya. Lu mau kerja banting tulang tetangga lu banting, jatah lu segitu ya segitu aja. Yang udah masuk dalam perut kadang keluar. Kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam sebuah qasidahnya, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlik hasilun ladaik. Yang Allah ciptakan tidak untuk kalian nggak bakal nyampe ke kalian, enggak. Walladzi kusimlik, dan sesuatu yang memang Allah bagikan untuk kalian hasilun ladaik, Allah antar itu. Cicak nggak? Cicak di atas sekolah. Makannya apa? Nyamuk bersayap. Cicak nangkapnya pakai lidah. Kita ini manusia, Allah ciptakan lengkap. Itu sempurna kita ini, bentuknya manusia nih. Laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Udah. Manusia kerepotan nangkap nyamuk itu. Repot. Sampai bikin pabrik obat nyamuk, Habib. Udah bikin pabrik obat nyamuk, mulai dari nyamuk bakar, nyamuk semprot, obat gosok supaya nggak kena nyamuk. Sampai ada yang terakhir raket, udah bukan main bulu tangkis sama main tenis, raket nyamuk dibikin hanya untuk nyamuk aja. Makanya manusia itu utang budi sama nyamuk tuh. Kalau nggak ada nyamuk, pabrik autan nggak ada kerja, pabrik baygon nggak ada kerja, pabrik itu nggak ada kerja, toko-toko nggak ada barang jualan. Berapa miliar, berapa triliun hasil manusia dari nyamuk. Lihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu cicak. Kalau ngikutin ilmu manusia, kada begawi kada makan, cicak itu turun ke parit-parit situ tempatnya nyamuk. Tapi pernah lah lihat cicak turun ke situ. Ada diburu manusia banerai. Manusia lebih sadis lagi. Gasan makan lohan jar. Yang di atas gini tembaki bebuannya. Iyalah. Iya bebe, buat makan lohan, makan arwana, bener. Ya kan? Tapi lihat cicak itu tiap hari Allah suapin itu. Allah suapin. Allah buat tuh nyamuk dekat ke mulut nih. Disuap. Lihat bagaimana kita kalah iman sama cicak. Kita nih ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di sini. Jadi ini langsung aja kesimpulannya ya. Iman kita ini bertambah dan berkurang. Gimana caranya nambahnya banyak, kurangnya dikit? Pertanyaannya itu supaya kita nanti mati husnul khatimah, mati bawa iman. Karena dikikis pelan-pelan, lu nggak kerasa tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, mati nggak pakai iman nanti. Sudah banyak hendak juara. Banyak juga yang mati membawa iman, umpati jalannya. Jadi kayak apa caranya? Ulun dapat beb di supermarket caranya lebih baik. Beneran. Di supermarket di Jawa tuh ada namanya Giant. Pernah dengar? Ya. Itu beb. Saya waktu itu mau beli kaos dalam. Gue liatin nih, buset, gede amat nih toko. Banyak banget yang dijual beb. Banyak. Dari mulai peniti sampai televisi ada. Jadi saya ini lagi mikir, ini yang ngapalin harganya siapa ya? Ngapalin modalnya siapa ini? Kita jualan ya Allah, yang dulu pernah punya konter gue. Ya pernah punya konter. Mikirin barang segitu aja udah pusing kepala sama duit nih. Ini sejayan itu nah. Jalan-jalan keliling, saya tanya sama pegawainya, Mbak, mau tanya, ini yang ngapalin harganya siapa? Dan yang ngasih harga siapa? Ketawa mbaknya, dikira saya bercanda. Saya bilang, enggak, saya serius, saya penasaran. Ngobrol-ngobrol, saya ketemu sama namanya manajer gudang, dikenalkan. Jadi sahabat itu manajer gudang hari itu, karena ngasih saya pelajaran iman. Jadi manajer gudang itu gajinya dia nggak mau ngomong sama saya, cuman dia bilang di atas 15 juta waktu itu. Itu sekitar tahun 2011-2012. Di atas 15 juta gajinya. Tugasnya dia menghafalkan semua barang yang masuk, dari mana sumbernya, berapa harga modalnya, dan seminggu laku berapa. Kalau nggak laku, itu barang harus dipromosikan, nggak boleh lama-lama barang nggak laku. Biasanya kata dia, yang barang nggak laku itu ditaruh di depan, dibuat bonus, beli satu dapat dua. Itu barang kada payu tuh, asal habis ya supaya kada ruginya jar.
Nah itu juga saya dapat pelajaran. Jadi kalau ada cewek perempuan yang sering promosi di medsos, pamer di medsos, aslinya kena payu berarti itu. Nyata. Amunnya payu di belakang gini, tersembunyi gini, dicari orang juga. Tanda payu itu kayak itu. Nah ini majelis payu nih di belakang. Kalau ada jalan lagi kalau lah. Ya dicari orang payu nih berarti. Mudah-mudahan lu numpat payu baik. Amin. Mulai lancar bahasa Banjar gue lagi nih. Nggih, lu dulu lawas di sini nih. Iya, tapi sini lupa dengan ulun. Kalau barang yang nggak laku itu banyak dan nggak diperhatiin, maka itu dia akan cepat rugi. Itu saya bilang sama manajernya, ya Allah terima kasih sudah ngajari saya iman. Kok bisa saya ini ngomongin bisnis? Akhirnya saya ceritakan. Ternyata untuk jaga iman seperti itu. Setiap hari kita harus jadi manajer diri kita sendiri. Tanya sama diri kita, hari ini duduk di mana iman kita untung? Nambah iman kita. Kumpul siapa iman kita nambah? Dengerin apa iman kita nambah? Nonton apa iman kita nambah? Besok diperbanyak itu. Seharian kan kita kegiatan macam-macam tuh. Ada sholat, alhamdulillah sholat. Itu diperbanyak. Mana aja? Nonton YouTube, YouTube-nya siapa yang ditonton? Nonton ini imanku nambah. Nonton ini imanku kurang. Yang enggak, yang bikin kurang, blokir. Nongkrong di mana iman gue nambah? Ya, di situ tambah. Dengerin siapa iman gue nambah? Datangi. Samarinda ini untung pian hampir tiap malam ada majelis, tiap malam, dan itu gue yakin di situ tempat nambahnya iman. Kalau manajer supermarket itu nyiapin CCTV, ngasih manajer gudang memperhatikan mana yang bisa menjaga keuntungan rupiahnya, keuntungan uangnya, keuntungan dunianya. Demi Allah, kalian yang di majelis taklim harus menjadi manajer bagi diri kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita kalau udah punya anak, bagi istri kita kalau bagi yang punya istri. Manajer apa? Perhatikan iman mereka. Duduk di mana iman nambah? Besok lagi. Dengerin apa iman kita nambah? Besok lagi. Karena tanpa iman tidak ada gunanya amal soleh, sayang. Tanpa iman, iman adalah kunci utama keselamatan kita di hadapan Allah dan Rasul. Kalau dunia dari dulu kayak ini walai, sudahlah. Uyuh guring, himung nangis, selesai itu aja. Lapar kenyang. Yang jadi pertanyaan aja, nanti kita ini mati bawa iman enggak? Amin, amin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya Allah yang sedikit ini jadi manfaat buat kita. Mudah-mudahan catat ini sebagai silaturahim yang baik. Anggap kami anak, saudara. Tolong nasihati kami juga kalau kami ada salah. Tegur. Insyaallah silaturahim ini berkekalan sampai di yaumil akhir. Di satu barisannya aslafun salihin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah. Bi barakati jami' sadatina ali ba'ala bi dzakarin wa unza wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil qabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta maaf kalau ada salah, mohon dimaafkan. Doakan juga insyaallah kami istiqomah di barisan nahi mungkar ini. Ya, ini alhamdulillah Islam itu kan ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ini tempat amar ma'ruf, alhamdulillah. Kalian nikmat. Tolong setiap kalian beramar ma'ruf, ngajak orang beramar ma'ruf, tolong doakan kami yang nahi mungkar, doakan istiqomah. Soalnya kada nyaman bang nahi mungkar ini, tapi buat ulun nyaman-nyaman aja kayak itu nih. Nggih, Beb. Kalau amar ma'ruf ini biasanya dapatnya kebuli, Beb. Kalau nahi mungkar biasanya gas air mata. Sallu ala nabi.
Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah amar ma'ruf dan nahi munkar sampai di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bisa doa, anak itu juga. آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمساينا ولمن حب وأحسن إلينا ولمن أحسن الدعاء. اللهم أحسن بدنا وبلها وأجرنا الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وصارا بعيدا وولدا عملا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.